Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rukmai, guru biologi di SMA Negeri 2 Semarapura, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Sahabat rumah belajar, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah menetapkan agar kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 dan juga agar kita tetap sehat. Sebagai seorang guru, tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini. Guru pastinya berpikir bagaimana cara mengajar yang efektif dengan menggunakan proses pembelajaran daring dan bagaimana cara agar siswa tidak merasa jenuh atau bosan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, kali ini saya akan berbagi pengalaman mengajar saya dari rumah. Mari saksikan video ini sampai selesai. Model pembelajaran jarak jauh yang saya terapkan adalah SOLE, Self-Organized Learning Environments. Model pembelajaran ini menekankan siswa agar belajar secara mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah agar siswa mampu berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tahapan atau sintaks model pembelajaran SOLE adalah sebagai berikut. Yang pertama, big question. Guru memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan diajarkan, seperti apa itu sistem imun, bagaimana sistem imun bekerja melawan patogen. Kemudian tahap kedua yaitu plan. Peserta didik diberi kepercayaan mengorganisasikan sendiri cara belajarnya. Tahap ketiga, investigation. Peserta didik mencari informasi dan mempelajarinya. Selanjutnya, tahap keempat, review. Peserta didik menyampaikan hasil investigasinya dan saling bertukar informasi di dalam forum diskusi di kelas maya, portal rumah belajar. Kemudian sebagai penutup, guru akan memberikan latihan soal di bank soal. Sahabat rumah belajar, proses pembelajaran jarak jauh tentunya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya yaitu internet, perangkat keras seperti handphone atau laptop, dan juga berbagai aplikasi yang dapat diunduh secara gratis. Aplikasi yang saya gunakan yang pertama adalah WhatsApp. Di WhatsApp ini saya menggunakan grup kelas untuk menanyakan kabar siswa, melakukan presensi, dan juga menginstruksikan mereka untuk masuk ke dalam kelas maya mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, ini adalah Schoology. Schoology dipakai sebagai platform pembelajaran di sekolah kami, di mana terdapat courses yang terdiri dari beberapa mata pelajaran setiap semester yang saya buat sendiri, lalu kemudian di dalamnya ini ada folder-folder bab materi, lalu kemudian bisa diberikan juga tugas, baik itu juga latihan-latihan soal, sehingga mampu melakukan proses penilaian secara otomatis. Yang ketiga adalah YouTube. Di YouTube ini pastinya banyak banget konten yang bermanfaat ya, berita ataupun juga materi-materi, pembahasan-pembahasan soal yang bisa dimanfaatkan dan kita sebagai guru bisa share juga kepada siswa-siswi kita. Nah, kita juga bisa memasukkan video pembelajaran seperti yang saya buat ini. Selanjutnya, yang paling penting ini adalah portal belajar. Nah, portal belajar ini sangatlah bermanfaat dikarenakan memiliki berbagai macam sumber belajar ya, baik itu video, audio, simulasi, modul, semuanya ini lengkap beserta dengan latihan-latihan soal. Jadi fiturnya itu ada banyak, ada kelas maya, ada bank soal, ada laboratorium maya. Nah, di sini saya sering juga memberikan siswa latihan-latihan soal. Mereka tinggal masuk dengan login dan juga nanti akan ada penilaian yang bisa diolah oleh guru itu sendiri. Nah, untuk laboratorium maya, jika memang tidak memiliki alat dan bahan, kita bisa menggunakannya secara virtual sehingga peserta didik bisa belajar. Yang paling saya sukai di sini adalah karya RPP inovatif ya. Di sini saya bisa belajar banyak dari guru-guru senior saya. Lalu kemudian saya bisa buat RPP inovatif juga.
Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Lukomang Ayu Irmayanti. Saya siswa SMA Negeri 2 Semarang. Saya sangat tertarik menggunakan portal Rumah Belajar karena di sana saya dapat menemukan berbagai materi dan soal-soal yang bisa saya pelajari berulang-ulang. Selain itu, saya juga dapat menambah wawasan yang lebih luas. Saya tertarik menggunakan portal Rumah Belajar karena tampilannya yang bagus dan cara penggunaannya yang lebih mudah. Saya dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Yuk, pakai portal Rumah Belajar. Menurut saya, portal Rumah Belajar sangatlah bermanfaat, inovatif, dan juga menarik. Untuk itu, baiklah kita semua para guru dan juga siswa menggunakan portal Rumah Belajar ini. Karena di dalam portal Rumah Belajar, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Demikianlah sharing pengalaman mengajar saya selama di rumah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati.